Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Firdayanti, Alifia Dwi Arini, dan juga Ismi Putrika. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai komponen diet seimbang, nutrien, dan faktor diet. Nah, untuk subbab yang akan kita pelajari, yang pertama ada lemak dalam diet, kemudian jenis asam lemak dan senyawa lemak, yang ketiga metabolisme lemak dalam tubuh, yang keempat karbohidrat dalam diet, yang kelima jenis-jenis karbohidrat, dan yang keenam yaitu metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Nah, yang pertama kita bahas tentang lemak dalam diet. Lemak dalam diet makronutrien adalah lemak yang mempunyai fungsi utama sebagai sumber energi atau disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi. Nah, lemak ini kaya energi yang menyediakan 9 kalori energi untuk setiap gram dibandingkan dengan karbohidrat dan protein yang hanya menyediakan 4 kalori per gram. Nah, ini menyebabkan lemak berlebihan yang tersimpan dalam jaringan adiposa ini sebagai kelebihan kalori yang dapat menyebabkan overweight atau kelebihan berat badan. Kemudian makanan yang mengandung lemak diantaranya ada mentega, minyak daging, kuning telur, kacang tanah, alpukat. Nah, keseimbangan diet yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan manusia adalah makanan yang dikonsumsi mampu menyediakan kalori yang cukup untuk aktivitas dan metabolisme tubuh. Adapun kelebihannya dapat dibakar dengan berolahraga dengan teratur. Yang selanjutnya di sini ada 8 makanan lemak tinggi untuk menurunkan berat badan. Yang pertama ada alpukat. Nah, buah krim ini mengandung sebagian besar lemak tak jenuh tunggal. Selain membantu menurunkan kolesterol jahat, lemak baik ini perlu waktu untuk dicerna, meningkatkan rasa kenyang, dan dengan demikian mencegah pesta makan berlebihan atau bisa untuk diet ya ini. Kemudian ada daging. Nah, daging ini memiliki asam lemak omega 6 yang disebut SLA atau asam linoleat terkonjugasi. Nah, ini memiliki protein yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, ini ada minyak kelapa. Tubuh mengubah minyak ini menjadi energi dengan segera alih-alih menyimpannya sebagai lemak. Ini membantu meningkatkan laju metabolisme tubuh, meningkatkan kemampuan tubuh untuk membakar energi. Yang keempat ada kuning telur. Nah, banyak penelitian ini menemukan bahwa orang yang makan telur untuk sarapan mengonsumsi sekitar 400 kalori lebih sedikit. Nah, karena protein dalam kuning telur ini membuat kita akan merasa kenyang lebih lama. Kemudian ada ghee atau minyak samin. Minyak ini dikenal sebagai butter yang mengandung selat. Yang diyakini dapat meningkatkan massa tubuh tanpa lemak sekaligus mengurangi lemak tubuh. Yang keenam ada kacang. Kacang ini sebagai sumber protein ya. Nah, untuk kacang yang pilihan terbaik itu ada kacang almond, kenari, dan juga kacang mede atau kacang yang lain. Yang selanjutnya minyak zaitun. Minyak buah ini mencegah rasa lapar dan membantu tubuh memecah lemak lebih efisien. Yang ke-8 ini ada salmon. Salmon ini kaya asam lemak omega 3 dan beberapa penelitian ini menunjukkan untuk mengurangi lemak tubuh dan menurunkan kadar gula darah, terutama jika seseorang mengikuti gaya hidup sehat secara keseluruhan. Yang kedua ada jenis asam lemak dan senyawa lemak. Nah, tidak semua asam lemak itu memiliki sifat sama karena salah satu komponen utamanya itu memberikan dampak positif dan negatif bagi kesehatan sendiri. Nah, sumber asam lemak esensial itu ada linoleat dan linolenat. Kemudian konsumsi lemak di masyarakat Indonesia ini masih kurang, yaitu di bawah 20%. Yang selanjutnya asam lemak jenuh. Ini ya, asam lemak jenuh ini asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon. Berarti asam lemak jenuh ini tidak peka terhadap oksidasi dan pembentukan radikal bebas. Seperti halnya asam lemak tidak jenuh. Nah, ini untuk ikatan dari asam lemak jenuh, ikatan rangkap pada tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon. Kemudian asam lemak tak jenuh tunggal ini merupakan jenis asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangkap
pada rantai atom karbon. Nah, ini ya, untuk gambarnya dari asam lemak tak jenuh tunggal. Nah, untuk asam lemak tak jenuh tunggal ini biasanya ditemukan pada minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan kanola. Yang selanjutnya asam lemak tak jenuh jamak. Asam lemak tak jenuh jamak ini lebih populer dimanfaatkan untuk formulasi makanan olahan. Salah satu jenis muka adalah omega 9 atau oleat. Yang keempat adalah asam lemak trans. Asam lemak trans ini terbentuk ketika asam lemak tidak jenuh dengan konfigurasi cis atau strukturnya bengkok. Nah, asam lemak ini menyerupai asam lemak jenuh dibandingkan asam lemak tidak jenuh, sehingga diyakini bahwa gabungan antara asam lemak jenuh dengan asam lemak trans ini berpengaruh fisiologis yang lebih besar. Selanjutnya, metabolisme lemak dalam tubuh. Nah, di sini ada metabolisme lemak gambarnya. Nah, untuk penjelasannya ini, oksidasi asam lemak tidak saja penting bagi orang-orang gemuk. Nah, kemudian pembakaran asam lemak ini menjadi CO2 dan H2O terjadi di dalam mitokondria. Di dalam mitokondria ini. Nah, pemindahan elektron dari asam lemak ke oksigen pada mitokondria menghasilkan ATP, yaitu adenosin dan fosfat. Kemudian pembakaran tersebut terjadi dua tahap. Tahap pertama ini asam lemak dioksidasi secara berturut-turut sehingga seluruh atom karbonnya berubah menjadi asetil-CoA. Ini ya. Kemudian asetil-CoA ini dioksidasi pada daur asam pirufal. Pada tahap kedua terbentuknya ATP dengan cara fosforilasi oksidatif. Nah, penyesuaian oksidasi asam lemak terhadap bahan yang dimakan terjadi karena kesalahan kumulatif dalam keseimbangan lemak yang akan merubah jaringan adiposa. Nah, jadi ini mekanismenya dari metabolisme lemak. Yang keempat, ada karbohidrat dalam diet. Menurut Ida Mardalena tahun 2016, karbohidrat yaitu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, karbohidrat ini banyak dijumpai pada tumbuhan dan binatang. Pada tumbuhan sintetis, CO2 plus H2O akan menghasilkan selulosa atau amilum melalui proses fotosintesis. Nah, contoh makanan dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung karbohidrat itu contohnya nasi atau beras, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu, jagung, kentang, dan beberapa buah-buah lainnya. Nah, untuk rumus umum karbohidrat yaitu CnH2nOn-. Nah, dalam diet rendah karbohidrat ini membatasi asupan karbohidrat dalam berbagai tingkatan. Ada 3 tingkatan, yaitu sangat rendah, rendah, dan juga sedang. Untuk sangat rendah ini, konsumsinya karbohidrat harus kurang dari 10% atau sekitar 20-50 gram per hari dengan diet 2000 kalori. Kemudian yang diet rendah itu kurang dari 26% dengan totalnya kurang dari 130 gram per hari dengan diet 2000 kalori. Untuk diet sedang itu 26-44% dari total kalori harian. Nah, untuk contoh dari diet rendah itu mengurangi minuman manis atau makanan manis ya. Bisa membatasi karbohidrat seperti biji-bijian, sayuran bertepung, dan lain-lain. Untuk diet karbohidrat sedang itu bisa mengurangi daging, telur, kacang-kacangan. Nah, yang kelima ada jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat sederhana. Di sini ada karbohidrat sederhana dan kompleks. Kita bahas karbohidrat sederhana. Yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida itu masih dibagi lagi menjadi 3 ya. Ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, untuk glukosa ini bisa disebut dengan dekrosa atau gula anggur karena terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu di dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersama dengan fruktosa dalam madu.